Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Ya, sebelum kita mulai, kita berikan shalom kanan kirinya. Kakak kabar. Shalom. Ntar jangan lupa yang ulang tahun. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, saya minta untuk Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami dapat datang di tempat ini, dan Bapa, kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menjamah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebelum itu Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas kesalahan kami yang kami lakukan pada hari-hari yang lalu. Dari perkataan kami, pemikiran kami, sikap hati kami, perbuatan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah penyembahan dan pengagungan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Berilah kami Tuhan ketahiran daripada Engkau Tuhan, untuk menghadap Engkau Tuhan. Bapa, Engkau tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Apa yang
Lagu ini menyatakan bahwa seberat apapun keadaan hidup kita, permasalahan kita, pergumulan kita, tetapi Tuhan mau agar kita tetap lari kepada Tuhan untuk sujud di altarnya. Dan Tuhan juga mau agar kita tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi, tidak fokus kepada masalah yang menjadi beban bagi hidup kita. Lagu ini juga mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Tuhan sebagai bentuk bagaimana iman kita kepada Tuhan. Mari saudara semuanya, kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Apa yang
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
Hanya ini yang kami bisa berikan pada Engkau. Biarlah manis kau Saudara sama-sama kita duduk. Biarlah manis kau Marilah kita katakan, inilah yang kurenungkan. Shalom jemaat, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan. Siapa yang percaya di sini kita diberi kuasa setelah kebangkitan Tuhan Yesus untuk melawan iblis, melawan kekuatan jahat. Mari kita nyanyikan. Katakan, diberi kuasa. Kuasa dan Raja Mulia.
kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu bukan hanya Tuhan saja yang bangkit, baiklah kita juga bangkit menyerukan nama Tuhan, menjadikan Yesus menara yang kuat, kota benteng yang teguh, terkalahkan semua musuh di atas jalan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Hendy. Biarlah kita bersekutu di dalam Tuhan, menyanyikan pujian ini dengan iman kita sampai detik ini. Kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kita ulang lagi dalam walau dunia berubah. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku.
kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Tuhan, kami mulai saat ini dengan hanya memandang Engkau dan mendengar setiap firman-Mu, sebab hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Sekali-kali kita katakan, hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Manusia boleh merancangkan yang buruk atas hidup kami, Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang merancangkan damai sejahtera yang besar, melampaui segala akal, yang memenuhi setiap hati kami. Bersyukur kalau sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dan tak bercacat celah. Sampai selamanya Kaulah Tuhan yang dahsyat, pemilik hidupku. Kami ciptaan-Mu dan Kau sang pencipta. Berdaulatlah penuh atas hidup kami, Tuhan. Biar kehendak bebas kami selaras dengan kehendak-Mu yang di surga. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan refnya bersama-sama. Biar jemaat saja menyanyikan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya tetap dalam firman Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Dia tetap hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya di tempat ini. Dan dia tahu apapun yang ada dalam pikiran saudara dan saya di tempat ini. Untuk itu kita mengucap syukur dan terima kasih buat siang hari ini. Kita ada sebagaimana ada di tempat ini. Kalau kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Nama-Mu, Tuhan izinkan kami untuk kembali. Kami boleh sadar dan mengerti dalam hidup kami, Bapa. Kami sudah
kembali untuk menikmati lewat selalu mengingatkan setahun sekali dan hal kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarlah lewat kematian dan kebangkitan Engkau kami lebih mengerti Bapa maksud dan tujuanmu dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Bapa kami. Engkau tahu yang terbaik Bapa. Begitu kami selalu memperingati, Engkau sebenarnya mengingatkan kami agar kami semuanya mengerti akan rencanamu dalam hidup kami. Di balik itu semua ada satu rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Bukan sekedar hanya memperingati setahun sekali, tapi ingat akan panggilan Tuhan dalam hidup Anda dan saudara di tempat ini. Bapak, terima kasih lewat firman Tuhan yang Tuhan berikan pengertian kepada hamba-Mu ini Bapak, yang sangat terbatas dalam pengetahuan, yang sangat terbatas dalam hal pengajaran Bapak. Tuhan berikan hikmat agar hamba mampu untuk menjabarkan yang lebih baik, sehingga kami pulang, kami mengerti Tuhan, kami berubah dalam hidup kami. Kami tahu Bapak, situasi geopolitik yang tidak baik saat ini, tapi kami tidak mengarahkan mata rohani kami ke sana Bapak. Kata rohani kami hanya tertuju kepada Engkau Yesus Kristus, sehingga tahu yang terbaik untuk panggilan dalam hidup kami. Bapak yang baik, berikan pengertian kepada hamba-Mu ini Bapak. Untuk hamba boleh berikan pengertian kepada umat jemaat-Mu, hamba-Mu di tempat ini. Kami boleh belajar bersama-sama untuk mengikis, untuk mengingatkan, untuk saling mengetahui isi hati kami masing-masing. Apa yang sebenarnya dalam hidup kami ini yang harus kami lakukan Bapak, agar kami bermanfaat hidup ini Bapak. Selama kami sehat, kami dilindungi, kami dibela, bahkan kami diberkati dan dipelihara oleh Engkau sendiri. Untuk itu kami mengucap syukur dan terima kasih. Berbicaralah kepada hamba-Mu dan kepada umat jemaat-Mu, hamba-Mu di tempat ini Bapak. Kami siap Tuhan, kami siap untuk mengerti, dan kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Sebulan sekali saya kemari ya. Saya minta maaf almarhum Pak Aan yang sudah dipanggil dahulu, karena saya memang nggak bisa hadir saudara, karena saya baru habis jual mutiara hitam, berlian hitam di dalam tubuh saya, yaitu apa? Empedu. Saya baru selesai operasi 3-4 hari. Begitu dengan Pak Aan saya kaget, karena naik mobil gajlok kan sakit. Memang saya udah pulang, tapi sakit. Jadi sekarang saya nggak bisa hadir. Bukannya anak nggak bisa nganterin, pasti mau nganter, mau pergi nggak, ini sakit ini. Bilang ya udah dah, makanya saya telepon Boksu, telepon Pak Denny. Ya udah nggak usah datang, dibilang. Ya seperti itu saudara. Tapi sebelum itu saya pun juga memberesin, karena ada kiste, ada benjolan di sini. Kita operasi lagi saudara. Karena memang ini jalan Tuhan, bukan yang mentang-mentang kita punya asuransi, tapi kita lakukan. Tapi saya juga tanya sama Tuhan, Tuhan kalau ini boleh berlalu Tuhan, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya bilang ini bisa bertahan 3-4 tahun lagi, saya bisa bertahan. Tetapi pada waktu 3-4 tahun lagi umur saya jadi 68. Kondisi saya bisa kuat nggak seperti sekarang? Karena walaupun pakai robotik itu saudara, tapi kan bius total. Kondisi kita nggak ada yang tahu gitu. Sehingga saya pun juga, dan saya nggak mau memberitahu kepada grup atau kepada saudara. Karena apa? Jadi pikiran nanti datang salah, nggak datang salah. Datang ongkosnya jauh, karena saya juga jauh saudara di BSD. Karena dokternya dokter yang ya, karena saya masuk asuransi, dokternya yang mahal lah yang saya cari gitu. Karena saya juga masuk asuransi udah mahal gitu kan, mau nggak mau cari dokter Chang yang bagus adanya di BSD gitu. Jadi saya kesana gitu. Dan ini yang terjadi gitu, yang saya tidak pernah bicara, tapi saya harus kasih tahu sama saudara biar tahu kenyataannya kenapa gitu loh.
sampai nggak datang ini, sampai ini nggak datang. Memang saya selalu kalau sakit saudara maafkan saya nggak pernah memberitahu ataupun memberi apa gitu. Kenapa? Karena saya sadar saya di Jakarta, saudara akan kejauhan, ongkosnya aja udah mahal. Kalau berangkat ke sono PP aja ya sama bensin aja 200 sampai 250 pasti habis. Pasti itu. Kan sayang juga situasi dan kondisi seperti ini. Cukuplah dengan doanya aja. Oke? Itu ya kesan dan kesannya supaya kita sebelum mengerti. Saudara, kita balik back to Bible. Kita sering setiap tahun untuk memperingati akan kematian, akan kebangkitan dalam hidup. Sebetulnya apa di dalam kematian dan kebangkitan? Sehingga kita mesti mengerti saudara, kalau memang itu setiap tahun kita memperingatinya, Tuhan itu menyadarkan saudara dan saya di tempat ini. Kalau kamu sudah tahu mati dan bangkit, kau sudah bangkit belum? Ini loh yang jadi masalah. Setiap tahun dibilangin. Saya ngomong begini bukan berarti menjudge saudara berarti saudara tidak bangkit. No. Tapi saya ngomong seperti hanya memperingatkan. Ingat, karena saya nggak tahu, saya tidak ada hak untuk menjudge seseorang. Tapi hanya memperingatkan. Sudahkah? Yang bisa tahu adalah apa? Saudara dan Tuhan. Tapi reminder dari Allah itu Tuhan berikan melalui saya. Melalui hambanya pada ini di tempat ini. Sudahkah kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Sehingga setiap tahun Tuhan memperingatkan, kalau Natal kita happy-happy, begitu mati dan kebangkitan adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, hari yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengingatkan kembali, sudahkah kita benar-benar mengikuti Tuhan? Sehingga sudah kita bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan tidak mati, kita nggak perlu saudara. Tuhan nggak perlu saudara dan saya di tempat ini, betul nggak? Setuju nggak nih? Kalau Tuhan nggak mati dan nggak bangkit, kita juga bahaya. Tetapi kalau dia mati dan dia bangkit, dia perlu saudara dan saya di tempat ini. Betul apa enggak? Ya, karena dia tahu dia juga harus melakukan kehendak Bapa. Dia harus lakukan itu semuanya dengan apa yang terjadi saat ini. Bulan yang lalu saya bicara tentang Israel, tentang perang dunia ketiga, saudara. Ya kita lihatin aja, memang itu akan terjadi. Selanjutnya ya kita nggak tahu. Dan sekarang mulai berasa semuanya, saudara. Di Jakarta udah mulai sepi, nggak tahu ya di sini ya. Daerah. Biasanya daerah tuh selalu apa? 2 bulan, 3 bulan. Saya ngikutin. Kalau mobil di Jakarta sebulan demi itu sebelum terjadi di daerah, begitu di Jakarta ramai lagi, itu nggak terjadi di daerah. Tetapi kalau udah sampai 3 bulan, 4 bulan, itu daerah kena imbasnya. Makanya saya sering kasih kabar, kasih tahu gitu. Ini lagi pada turun ya gitu. Karena kita Jakarta tuh udah mulai duluan. Saya pun udah mulai sepakat sekarang sama istri saya doanya. Saya mau jual tempat saya. Memang udah nggak bisa, saudara. Terus apa yang lakukan? Ya kita jalanin aja, lalui. Tuhan kasih saya hikmat yang lain, saya nggak tahu. Gitu. Tetapi pelayanan Tuhan, panggilan Tuhan, nggak boleh terhenti. Setuju nggak nih? Setuju ya? Pekerjaan saudara dan saya mungkin bisa berhenti, tetapi panggilan Tuhan, no. Gak boleh. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan, saya harus bicara apa? Panggilan. Ingatkan. Oh baik. Saya bilang, saudara, kita buka di Kolose 3 ayat 3. Panggilan itu harus seimbang dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ambil yang lebih dalam. Dari yang dalam. Karena banyak orang itu melayani itu adalah apa? Pelayanan yang di gereja. Dulu pola pikir saya begitu. Wah, kita mesti melayani. Seakan-akan pelayanan di gereja itu kita pelayanan. Gitu kan. Tetapi saya akan menyelam lebih dalam lagi. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini.
Supaya apa? Seimbang. Pelayanan tidak seimbang akan jomplang. Buat apa pelayanan hebat-hebat tetapi rumah tangga babak belur? Setuju nggak? Halo? Setuju nggak? Nggak ada yang tahu loh. Saudara sama istri ribut, berantem, tidak gitu, keki-kekian. Belum sikut-sikutan sih. Paling marah-marahan doang. Tetapi pelayanan tetap. Nah ini yang Tuhan gak mau sebetulnya. Makanya kita tuh harus seimbang gitu. Makanya saya bicara ya apa adanya lah gitu loh. Kalau saya gak seimbang juga kan saya juga gak berani ngomong begini. Yang pasti kan saya tetap belajar. Kadang-kadang mau marah, ditahan saudara. Supaya apa? Ya seimbang. Gak boleh marah. Jadi dengan cara seperti ini, saya tuh enak bebas. Saya gak punya pikiran yang negatif apapun. Baik dalam hal rumah tangga, dengan anak, dan juga di dalam pelayanan saya. Saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Jalanin aja. Gitu. Sehingga kita mengerti alurnya Tuhan, maunya Tuhan itu yang seperti apa. Yang pertama ya, saya mau bicara lebih dalam lagi. Supaya kita bisa mengerti panggilan Allah itu yang seperti apa sih dalam hidup saudara. Karena banyak orang salah persepsi, salah berpikir. Pelayanan itu adalah kita di mana kita di gereja, tetapi di rumah tangga kita babak belur. Ini kan nggak cocok, nggak beres. Makanya saya bilang panggilan yang pertama adalah panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang gampang kita ngerti. Kita baca di Kolose 3 ayat 23. Multimedia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau orang yang kehidupan sehari-harinya sudah baik dalam pelayanannya, dalam panggilannya, dia akan baik. Saudara, kerja itu adalah suatu pelayanan juga, ya kan? Istri melayanin suami, itu pekerjaan, itu panggilan. Jadi pelayanan itu kita harus mengerti. Saudara melayanin suami, suami melayanin istri, suami istri melayanin anak. Itu adalah suatu panggilan yang kehidupan yang sehari-hari. Kalau dalam lingkaran ini pun saudara tidak bisa dalam melakukan yang terbaik, keluarnya akan baik, saudara. Percaya saya. Tidak akan baik. Walaupun orang tahu, oh dia pelayanan. Tapi yang di luar, tapi yang di dalam, orang tahu. Dan ini yang saya harus mesti ingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita bisa mengerti semuanya. Bagian dari panggilan itu adalah segampang saudara sebetulnya. Hidup yang benar aja. Benar dalam bekerja, benar dalam rumah tangga, benar dalam bisnis, benar dalam dagang, apa adanya. Ngomong seadanya. Itu udah bagian dari panggilan, saudara. Saudara, hidup yang benar itu adalah suatu panggilan yang paling utama dalam hidup. Bagaimana bisa hidup bisa benar? Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Kalau hidup kita nggak benar, setuju nggak? Harus setuju dulu. Kalau nggak setuju, wah ini susah, saudara. Jadi kita tuh nggak tahu kita panggilannya apa tuh dalam kehidupan saudara. Jadi panggilan itu apa? Jadi berkat pun di sekitar saudara dan saya di tempat ini, itu panggilan. Memberi, membantu. Kalau saudaranya udah pada kaya semua nggak perlu dibantu toh. Ngapain saudara yang kaya udah punya nggak perlu dibantu. Malah kita kolek-kolekin dia, bantu. Buat orang apa? Buat orang sekitar kita yang nggak mampu. Nah itu panggilan. Saya nggak tahu ya sekarang lebih seperti apa. Karena kan hidup sekarang ini kan lebih panggilan ini
sulit sekali. Tetapi di dalam kehidupan sistem globalisasi yang saat seperti ini, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya kita diingatkan kembali, gitu. Walaupun dalam hal memberi ini memang kita sulit sekali, saudara, dalam situasi yang seperti ini. Tapi kalau saudara dan saya masih bisa memberi, puji Tuhan, itu adalah panggilan yang paling sulit sekali. Karena memberi itu nggak gampang, saudara. Memberi itu dalam keadaan kita, keuangan kita yang tadinya ada 8 atau 7, kita mesti kikis tinggal 5 atau 6. Dan kita harus mesti kasih 1 atau 2. Dan ini nggak sulit. Suatu saat kita akan berpikir, ini kan 1-2 juga gue bisa buat berapa hari lagi. Itu nggak gampang namanya. Hanya orang yang tahu panggilan Tuhan, dia akan berani tetap melakukan itu. Saya belajar dari hal ini, saudara. Dalam keadaan memberi ini yang memang sulit sekali ya, tapi saya coba lakukan sedikit. Tetap memberi, walaupun nggak ada kemasukan. Tetap memberi. Tapi dari uang yang telah Tuhan berkati, yang saya tabung, yang kita pakai. Rasa takut ada nggak? Ada. Keuangan kita akan menipis. Tetapi ini kita mesti ngerti. Kita menipis, tapi masih ada uang. Tapi ada orang yang memang harus untuk diberi, disuntik vitamin. Kalau dia tidak bisa diberi, apalagi keluarga. Nah ini yang berarti ada yang kebanyakan ini. Kebanyakan pakai listriknya. Ada satu yang dimasin aja dulu. Ada kebanyakan dipakai AC-nya. Nggak kuat kali ya? Hah? Yang mana ini ya? Ya dimatiin aja. Tetapi saya mau bicara juga, itu tentang memberi. Apakah juga kalau nggak memberi, juga untuk tidak menjadi berkat? Bisa, saudara. Tetapi asal ada kemauan. Kadang saya tuh suka bersaudara, saya selalu berpikir begini, ayolah ambil bagian lah. Kalau udah yang tidak memberi, tapi bisalah membantu dengan tenaga. Ya, saya bukan bicara tentang di gereja, tetapi bicara tentang di keluarga dulu. Kalau kita nggak mampu, ada keluarga yang nggak mampu, ya tolong. Karena memang ada orang yang ditolong yang harus mesti pakai tenaga kita. Tolong, saya bilangnya. Dan itu juga menjadi berkat. Jadi menjadi berkat di sekitar kita. Saudara mesti latihan. Latihan di dalam keluarga dulu. Kalau di dalam keluarga pun nggak bisa latihan, bagaimana bisa terjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan saudara? Saudara, pengertian tentang panggilan ini paling penting dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Kenapa sih saya selalu ngomong seperti ini? Supaya saya ngomong begini sama yang muda-muda nih, yang 40. Biar dia tahu, dia mesti mempersiapkan. Suatu saat dia akan menggantikan saya dan Pak Denny di tempat ini. Kita ini hanya jadi tim ngeliatin aja. Karena umur bertambah terus. Ya bro, umur kita ini bertambah terus bro. Mesti ngerti. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Jangan saya yang bertumbuh Pak Denny, tapi saudara tidak mau bertumbuh. Saya ngomong seperti ini kenapa? Supaya kita ini tetap, gereja GBI Kristus Sejati ini bisa tetap berdiri. Kalau Pak Denny-nya nanti lagi penginjilan ke daerah, saya ini didudukkan tiba-tiba kayak kemarin lagi sakit begitu, memang saya nggak ngomong. Terus bila ada apa-apa di sini, jemaat yang perlu ini perlu itu, terus gimana? Kan itu juga mesti dipikirkan, gitu. Panggilan ini kan banyak sekali, makanya kita ngomong begini itu bukan berarti saya sama Pak Denny ini mau show off di tempat ini, enggak. Kenapa sih saya bisa sampai bilang begini? Ayo, bukan ambisi saya.
Memang tempatnya yang kecil saat ini. Kalau nggak mau dibuka dari jam 8 sampai jam 10, terus sampai begini terus, kapan kita mau? Kita sudah tertanam, kita sudah berakar, tapi kita sudah bertumbuh. Buahnya mana? Ayo, dipupuk nggak? Dipupuk tuh sama pengajaran sama Pak Deddy setiap seminggu sekali. Dengan pengajaran, saya dengan bicara tentang kehidupan saudara dengan sehari-hari. Supaya apa? Saudara ngerti loh. Jadi kita nih butuh yang muda. Kalau yang mudanya ini cuma hanya nggak mau bertumbuh, nggak mau berbuah, repot lah kita jadi ketuanya ini. Saya udah bilang sering kali ya, kita nih ada time, ada waktu. Jadi panggilan ini tuh benar-benar harus mesti mengerti. Panggilan Tuhan itu dalam hidup saudara itu seperti maunya apa sih di tempat ini. Nah itu saya mesti apa? Mesti bilang begini supaya saudara dan sama Tuhan itu bisa tahu hubungan intim sama Tuhan itu ada nggak dalam hidup saudara. Ini penting. Kalau hubungan intimnya nggak ada, ya repot. Repot saudara. Jangan hubungan intimnya sama istri aja, tapi sama Tuhan juga mesti ada. Hubungan intim sama suami istri aja kagak bener aja ribut. Jadi kita tuh mesti mengerti panggilan Allah itu yang seperti apa gitu loh. Jadi hubungan intim dengan Tuhan itu number one. Dan orang yang belajar dan mengerti dan membaca firman Tuhan itu yang merenungkannya. Pada waktu itu saudara pelihara dan saudara mengerti akan panggilan Tuhan. Saudara tahu dipanggil untuk apa saya ini. Saya bukan hanya berakar dan bertumbuh, tapi juga berbuah. Kalau tertanam mah saya yakin dah. Karena pengajaran Pak Deddy kan saya tahu. Gitu loh. Tapi kalau tertanam terus, tapi nggak mau tumbuh-tumbuh, berarti ini kan pupuknya yang salah. Kenapa saya ngomong pupuk, saudara? Saya lagi belajar nanam. Nyambung nggak? Coba aja saudara punya pohon gak dipupukin, nggak bertumbuh saudara. Tapi kalau dikasih MPK 16, jadi tahu saya bertumbuh. Nah orang dikasih firman Tuhan, tapi dia nggak mau latih dirinya, bertumbuh nggak? Karena saudara bukan tumbuhan, bukan pohon. Saudara punya akal budi, punya pikiran, punya hati. Firman Tuhan saudara sedot, sudah mengerti dari Pak Denny, dari hamba Tuhan yang khotbah di tempat ini. Tetapi kalau saudara nggak mau olah, apa yang terjadi? Jadi bohong saya. Nggak akan bertumbuh. Tapi kalau saudara olah dan pikir bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara akan bertumbuh. Setuju nggak? Awas ya minggu depan ya. Saya yang datang. Saya mah di Jakarta seminggu sekali, sudah datang setiap minggu. Tahu nggak ongkosnya berapa duit? Bukan hitung-hitungan bro. Kalau ada PK kan bisa dihitung. Ini kan no PK. Sampai batuk gua. Minum dulu dah. Thank you. Saya tuh khotbah begini tuh suka supaya pas saudara tuh nggak ngantuk. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngedadel, ya saudara tahu lah. Jadi pelayanan panggilan itu di dalam kehidupan saudara itu ke dalam kehidupan keluarga dulu. Kalau keluarganya belum bener, ya benerin aja. Salah, ya minta ampun, betulin, gampang kok. Ya kan, kalau udah bener, udah apa, ya udah jalanin gitu kan. Tetapi kan ada kelihatannya. Ya kan, grafiknya tuh ada. Orang ini udah betul apa belum? Nggak gampang loh saudara.
kita mau bener begini aja, kadang-kadang ya, saya sih kasih tahu nih saudara. Dan tentu itu bisa sama pikirannya dengan saudara saya, saudara. Saya berbuat melakukan ini aja, itu bertentangan. Kenapa? Dia nggak suka. Dia suka berkatnya, tapi dia nggak suka didikannya. Banyak tuh anak-anak Tuhan seperti itu. Halo? Banyak ya? Mau mujizatnya, mau berkatnya, tapi panggilannya nggak mau. Pelayanannya itu bagian hamba Tuhan. Itu bagiannya Pak Dedi sama Pak Hendy. Banyak loh yang kayak begitu. Makanya kadang-kadang nggak cocok kan? Nggak cocok saudara. Memang nggak cocok. Yang bikin cocok saudara itu ya anaknya Tuhan Yesus. Suami istri itu nggak cocok. Saya istri saya itu nggak cocok saudara. Apalagi kalau ngomong suka mulai diulang-ulang. Ya itu udah umur. Saya juga kadang-kadang ingetin lagi. Udah ngerti nih masalah ngejus aja bisa berantem. Itu jangan lama-lama, nanti itu ada gulanya. Udah ngerti. Itulah saudara. Jadi kita tuh yang mesti ngerti, banyak belajar. Tapi kadang-kadang Tuhan Yesus kan mesti sabar kan? Sabar. Iya udah ngerti. Sekali udah ngerti, 2 kali tinggi nadanya. 3 kali bisa marah. Saya yakin itu yang ketawa-ketawa kayak begitu tuh. Yakin banget lah. Jadi panggilan itu yang paling susah adalah menjadi berkat di sekitar kita. Itu adalah panggilan Tuhan. Belum pelayanan. Panggilan dulu. Aku panggil engkau menjadi berkat. Begitu panggil jadi berkat sudah mulai melakukan, memberi, menolong, bla 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 bla, baru dibilang itu orang melayani. Panggil dulu. Kalau dipanggil aja udah nggak mau, boro-boro tentang melayani. Tapi ada orang juga yang dipanggil melayanin. Tapi ujung-ujungnya UUD. Ini juga sulit, saudara. Sulit sekali. Ini sebetulnya peperangan rohani sebetulnya. Di satu sisi, kita memang hidup perlu UUD. Bukan undang-undang dasar, ujung-ujungnya duit. Ya, itu sulit sekali, saudara. Saya bukan nggak ngerti dan sangat-sangat ngerti. Makanya saya tuh untuk mengatur memanage itu jangan sampai seperti itu gitu. Untuk minta apa tuh begini sama anak aja, aduh, I'm sorry deh gitu loh. Kecuali anak mau kasih mamanya itu terserah lah gitu. Kita tuh orang tua tuh selalu berpikiran seperti itu gitu loh. Jangan sampai ya yang sekarang anak-anak muda yang baru punya anak, kau punya tanggung jawab, tapi jangan hari tuamu sama anak begini. Ya, nggak boleh. Bagianmu memang untuk membesarkan dia, mensekolahkan dia, untuk menjadi berkat buat anak kamu. Tapi bukan anak kamu jadi berkat buat kamu. Kebalik itu konsepnya. Kalau udah ngerti firman Tuhan tuh belajarnya di mana? Jangan-jangan salah belajar gitu. Jadi saya pengertian yang seperti ini saya mesti kasih tahu saudara. Biarinin aja. Kalau dia mau kasih terima, karena dia mau berkatin kita sebagai anak, mau berkatin orang tua. Tapi jangan sekali-sekali orang tua minta sama anak. Saya nggak pernah loh. Malah kita bawa korban buat anak, jual ini, kasih buat anak. Itu memang tugasnya orang tua. Orang tua disuruh bawa korban buat saudara dan saya. Dia rela mati kok. Betul nggak? Jadi pengertian ikut Tuhan itu benar-benar di dalam pikiran saudara dengan secara sadar, bukan pakai perasaan. Perasaan lu itu firmannya kena banget tuh sama gua tuh. Tapi pulang dari tempat ini, sarwake ini sama-sama begitu lagi.
Begitu kena, mesti ngerti. Oh iya, mesti eling, mesti sadar. Bukan hanya pakai perasaan, tapi saya pakai pengertian. Firman Tuhan yang dipelajarin Tuhan, firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, saudara harus renungkan apa maksud Tuhan ini. Supaya kedewasaan rohani itu akan terlihat. Ketahuan deh orang kalau orang dewasa rohani itu seperti apa, ketahuan. Percaya saya. Kita bisa tahu orang itu seperti apa. Itu panggilan kita sehari-hari dalam kehidupan saudara. Kehidupan kita dulu. Yang kedua, saya coba ya, karena ini masih banyak ayat, saya coba untuk bicara. Ini ada udah 10. Terus kalau kelamaan, itu yang di belakang tuh ada tuh engko-engko satu terus selalu bilang, waktunya, nggak boleh lama-lama. Tuh. Saya bilang, makanya beli reminder situ lampu. Waktu Anda khotbah tinggal 10 menit, gitu kan lebih enak daripada telat nih, gitu kan. Panggilan dua ada panggilan di dalam pelayanan. Tadi panggilan. Oke, panggilan dalam pelayanan. Kalau tadi adalah suatu kehidupan yang sehari-hari. 1 Petrus 4 dulu ayat 10. Yang ringan-ringan aja saudara. Kalau yang ringan-ringan ini mengerti, nanti bisa naik step. Oh, yang seperti ini gitu. Supaya enjoy kita dengarnya. Saudara, saya nggak mau saudara dalam keadaan seperti ini. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara. Nggak usah ngomong itu mah. Pasti saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara tetap di dalam Tuhan. Setuju nggak begitu? Kalau nggak di dalam Tuhan, mau diberkatinya aja repot. Coba aja punya anak nggak mau ngikutin ngomongan kita. Ayo, mau memberi, mau modalin. Nggak akan. Kita orang tua kita tahu anak ini belum mampu untuk berdiri sendiri. Tapi kan ada ciri-ciri dia mampu atau tidaknya gitu loh. Kita tuh orang tua tuh harus mesti ngerti. Makanya tetap harus belajar firman Tuhan supaya bisa mengerti. Kalau enggak ngerti firman Tuhan, kau mau ngajar anak-anaknya dalam hal apa? Firman Tuhan itulah yang kau praktekkan dalam rumah tangga kamu, supaya anak-anak kamu itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Ini yang Tuhan mau. Jadi pelayanan itu memang harus seimbang. Di dalam dan di luar itu selaras. Jangan di luarnya kelihatannya hebat, tapi dalamnya babak belur. Tuhan gak mau seperti itu. Ya kan? Kelihatannya baik-baik aja gitu, tapi dalamnya kita tahu. Gitu. Firman ini nggak menjudge seorang, tapi mengingatkan seseorang di dalam kehidupan saudara dan saya, termasuk saya sendiri. Ini firman kan bermata dua buat saudara dan saya juga. Makanya saya juga harus mesti jaga dengan apa yang ada yang saat ini seperti ini gitu. Sehingga kita mengerti, kita jaga dulu lah kehidupan kita sehari-hari. Kalau kehidupan kita sehari-hari udah baik, udah bagus, baru kita keluar juga pasti bagus. Bener nggak? Pasti. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah ini yang dikatakannya apa? Layanin seorang yang lain sesuai dengan kasih karunia yang talenta yang saudara ada, yang Tuhan berikan, yang saudara harus praktekkan. Nah, baru di tempat ini saudara praktekkan. Saya kadang-kadang saudara ya, setiap orang itu kan pasti punya bagian untuk melayani. Tetapi terbentuknya kadang-kadang dengan waktu. Setuju ya? Tetapi kalau engkau tidak mau mulai dengan waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu, siapa yang harus mulai? Tuhan sudah berikan melalui firman ini. Setiap tahun
Engkau selalu memperingatkan aku lewat kematian dan kebangkitan. Tetapi aku setiap tahun, aku ingatkan engkau dan aku panggil engkau. Tapi engkau pasti masih tidak mau. Dan masih moh dalam hidupmu. Moh, aku nggak mau melayani. Terus gunanya apa? Setiap tahun ingat, memperingatin. Ini kan yang jadi satu pikiran dong gitu. Mestinya kan orang mesti seimbang. Kalau engkau memperingatin dan engkau benar-benar dalam Tuhan, ya engkau mesti tahu bahwa Tuhan mati dan bangkit itu ya untuk panggilan dirimu, karena Tuhan perlu dirimu. Kalau nggak dibilang apa? Kalau gua nggak perlu diri lu, dibilang kasarnya nih, gua nggak perlu mati. Kenapa harus mati? Ya gua mesti tebus dosa lu dulu. Gua mesti ampunin lu dulu. Jadi nggak? Ampunin dulu dosanya supaya hidup bisa benar. Siapa orang yang bisa benar dalam kalau bukan di dalam Tuhan? Siapa yang bisa benar orang yang di luar Tuhan? Nggak ada. Yang di dalam Tuhan aja mengatakan aja masing-masing hidupnya nggak benar. Saya ini nggak ngomong begini. Kalau nggak jadi instruksi Pak, nggak apa-apa. Orang yang di dalam Tuhan aja masih hidupnya nggak benar, apalagi yang di luar Tuhan. Ini yang paling sulit dalam hidup saudara. Saya belajar saudara di tempat ini. Saya belajar benar-benar. Bayar harga dengan waktu saya. Apa saya nggak bisa melayani di Jakarta? Bisa saudara. Bahkan saya di telepon. Saya punya rencana gini-gini buat Pak Hendy, dibilangin. Setiap bulan nanti tetap mesti ada urus gaji. Ya nanti aja Pak. Karena dia tahu moto saya. Bukan yang ada. Makanya kalau Pak Hendy dibilangin ada yang ngomongin Indonesia, saya ngerti, saya tahu. Tadinya saya nggak mau ngomong, tapi akhirnya terlepas juga. Ya kata Tuhan yang suruh ya saya lakukan. Bukan mau show. Nggak ada gunanya kok kita show. Di dalam Tuhan itu nggak ada gunanya show atau hebat-hebatan. Jadi pelayanan itu adalah apa? Tidak harus di mimbar. Jadi jangan bangga orang yang berdiri di mimbar. Seperti saya ini. Saya nggak bangga saudara. Benar. Kenapa saya nggak bangga? Orang saya nggak pikirin kok. Di daftar sama orang mau dijadwal mau nggak dijadwal nggak pikir, bukan berarti nggak laku saudara. Tapi kan saya khotbahnya kayak begini terus. Keras. Kalau semuanya pada pinter, gerejanya aja tahu kalau gerejanya nggak bisa berkembang, kabur nggak jemaatnya? Kabur saudara. Gue mau jadi kayak Pak Hendy aja tuh begitu. Melayani di mana-mana. Dulu kita sama Pak Hendy tuh nginjil kok ke daerah-daerah. Duit sendiri, kantong sendiri, apa sendiri. Sampai detik ini Pak Hendy masih nginjil. Walaupun keuangan terbatas. Tapi dia tetap jalan. Bener gak? Saya kasih saudara itu mesti ngerti. Saya nggak pikirin saudara. Saya khotbah di tempat orang lain itu ngomongnya keras loh. Saya nggak pikirin, kenapa? Memang saya nggak perlu PK. Jadi saya nggak pikirin gitu loh. Tapi kalau ada pendeta yang punya pikirin khotbah saya kayak begini, waduh nanti jemaat gue pada pinter. Dia nggak mau dilihat gerejanya kita begini. Kan ada gereja yang cuma ngumpulin domba doang. Ya kan? Percayalah Tuhan berkati, cuma dikerjain, doain, diapain, pokoknya dipelihara lah. Yang penting lu persembahannya masuk mana kantong sembah? Nggak ada di sini. Di mana? Oh, di bawah tuh. Yang penting uangnya masuk ke sini. Bahaya sudah. Makanya saya bilang saya nggak pikirin gitu. Mumpung masih kuat ya, sekarang udah 63. Ya kan, masih kuat nggak 7 tahun lagi ke 70. Mudah-mudahan kuat ya saudara.
Karena belum ada penggantinya. Kalau ada penggantinya kan enak, kita tinggal liatin dari belakang gitu loh. Kalau salah kan pada ini tahu ayat-ayatnya. Hei, salah! Salah ngambil ayat. Maksudnya ke situ, tapi ayat itu bukan buat itu. Kan tahu dia. Ada guru lo enak banget. Belajar bayar harganya berapa duit itu. Saya suruh belajar pada ini gitu, emoh. Mau bilang gua nggak mau. Gua bilang, aduh saudara belajar itu setengah mati saudara. Kenapa saya dulu sekolahnya maunya ambil manajemennya kayak begitu. Suruh ambil pembukuan, nggak mau ngitungin uang 1.000 aja mesti cari-cari, gua bilangin. Setengah mati saya bilang, mendingan ngecap aja saya bilangin. Saya manajemen, saya bicara sama orang, saya bisa pengaruhin orang, tapi tetap ya dalam tanda kutip nggak boleh nipu. Saya dagang mobil tuh dulu waktu kerja sama orang, wah orang bisa sayang sama saya, dia yang kasih duit sama saya. Saya pinter saudara. Saya bilang bos gua modalnya 13 juta, lu pindah jadi 5 juta pasti dijual. Padahal 3 juta aja saya masih bos dijual kan. Kalau 13 umpamanya dulu 13 BMW dulu 13 juta saudara. Tahun berapa ya gue lupa itu. Saya bilang lu lebihin aja 5 juta. 5 juta tuh udah gede zamannya dulu. Berapa dolar itu? Dolar masih 1.600. Padahal dalam hati saya 3 juta, 2 juta setengah si bos tuh pasti jual. Tapi saya bilang 5 juta, berarti kan saya nguntungin perusahaan kan. Saya nggak rugiin perusahaan loh. Saya dikasih hikmat sama Tuhan seperti itu. Sehingga pada saya tuh ngomong begitu, aduh adik baik banget ya dibilangin. Dicek tuh mobil, begitu dibawa, dia punya salisnya masih nggak ada keropos. Ya keropos ini bang, tinggal dilas doang pas sebentar, iya sih nggak apa-apa dia bilang. Dibeli juga, dikasih duit saya 500.000. Coba, si bosnya seneng-seneng, sampai dibilangin Hendy, nggak usah kuliah kita makan-makan. Aduh sorry dah bos, gue bilang gue mesti sekolah dulu, gue bilangin. Saya sekolah sembari kuliah, saudara. Kerja. Untung ada yang beresin. Untung ada yang kasih tahu. Jadi kerja, malamnya kuliah. Karena memang nggak punya duit. Kita orang susah. Jadi saya mesti lari. Kalau nggak lari, ya makanya saya bilang kadang-kadang saya khotbah. Beruntunglah yang bapaknya banyak duit, tiba-tiba dikasih tanah, buka toko apa begitu. Itu anugerah. Kita nggak boleh ngiri sama yang kayak begitu. Di atas itu masih banyak lagi. Betul nggak? Tapi kalau kita memang di dalam hidup kita memang seperti itu, ayo kita berlari dong. Betul nggak? Kalau kita hidupnya benar lari bersama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Iya, nggak mungkin nggak lari loh saudara. Sehingga panggilan itu memang ada dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Jadi setiap orang itu punya bagian untuk melayanin. Tinggal saudara tahu, gue kayaknya senang nih main musik. Ya layanin lah. Ini kayaknya gue mesti main ini nih, mesti jadi song leader. Silakan lah. Cari bagian yang lain gitu loh. Atau ini kayaknya memang gue ditalentanya di bagian doa siapa. Kumpulin lah, ayo mesti ada doa. Jadi gereja ini mesti ada rumah doa. Kalau gereja nggak ada rumah doa, jadi rumah apa? Halo, halo, ada orang nggak sih di sini? Kalau gereja ini nggak ada rumah doa, jadi ada rumah, jadi rumah apa? Rumah perkumpulan. Harus ada rumah doa. Orang Jakarta kalau ngomong enak aja. Kan waktu gua. Lah itu bagian saya bilang. Waktunya diatur. Sepakat tanggal berapa. Harus mesti dijalanin. Nanti lihat begitu dilakukan. Ya. Yang terbeban berat datang doain. Yang sakit doain di situ. Baru bisa bertumbuh. Semua orang Jakarta lu datang kemari. Liar. Ada waktunya saudara. Ada waktunya. Saya yakin, saya percaya. Nggak ada yang terlambat. Nggak ada yang terlambat. Percaya saya.
Kalau kita mau lakukan, lihat nanti. Orang itu pasti punya beban, orang itu pasti punya masalah. Daripada dia bengong, ngelamun, ngopi, terus ngelamun, dia menghayal dah tuh. Mendingan datang ke rumah doa, dia nyanyi, dia muji, nyembah. Daripada di rumah bengong-bengong. Saya juga kalau di sini juga pasti saya datang, saudara. Iya, deket ibu-ibu, coba ya tolong jangan bayar sebulan. Mau nggak saya kosin? Ayo, saya masih tantangin orang kalau kayak begitu. Ayo tiap hari di sini neneng, saya kosin aja sebulan, jajal dulu sebulan. Biar tahu rasanya ngomong sama perbuatannya itu sesuai nggak gitu loh. Iya kan? Di rumah saya masih ada kamar kosong satu. Tinggal di rumah saya terus melayani tiap minggu kemari. Sok atuh umur 60-an lebih begini. Berasa kita. Kalau dulu Bu, waktu di umur saya 54-50 tuh saya tanya pada ini. 3-4 kali pun saya kemari. Jam 8 pun dulu jam kita saya lakukan. Saya ngerti arti panggilan dan pelayanan. Tapi udah begitu umur begini, kita terasa gitu. Tapi kalau masih ada yang orang ngomong, ayo sok. Mau dikontrakin, kalau mau di apartemen, silakan kamu saya. Biar dia tahu gitu loh. Oh iya. Orang itu kalau belum ngalamin, itu ngomongnya enak. Paling enak. Kenapa? Nggak mikir. Kalau dia mikir, oh iya ya baru tahu ya gitu. Biasanya orang tuh kalau belum ngejeblak, ya itu orang masih ngomong seenaknya enak, seudel-udelnya aja gitu. Saya tuh ngatur ritme dalam hidup saya, saudara. Saya tuh tetap dalam komit saya itu harus menjadi blessing. Kalau enggak saya nggak mau loh bawain ini loh. Ini kan bermata dua, saya ngomong begini, nusuk saya sendiri ya tuh. Makanya sampai bilangin bulan depan gua, kalau memang musimnya itu, saya datang pagi. Bayar harga nggak? Bayar. Nggak ada masalah. Supaya apa? Supaya gereja ini bukan hanya berkumpul, tapi berbuah. Itu maksudnya. Kalau kita berbuah, punya uang dan punya kas yang banyak, kita bisa memberi. Betul nggak? Kalau nggak ada kas, mau memberi pakai apa? Pakai bulu ayam. Bukan marah-marah ya, damai. Memang begini, supaya tekanannya itu bisa tahu. Menolong orang juga itu suatu saat pelayanan yang bagus. Dan memberi nasihat, itu pun juga suatu pelayanan. Ya kadang kita nih khotbah seperti ini kan, itu kan memberi nasihat, memberi ini. Ada orang yang kepikir, oh kepikiran ya, baru bisa mengerti. Kadang-kadang kan orang lagi jengat tahu ya jengat, lagi jenuh, lagi kayaknya gak apa, nah itu susah mikirnya gitu loh. Apa sih ini mau bagaimana begitu? Itu orang ngalamin seperti itu, dan itu yang harus mesti di remember dan harus mesti di refreshing mah percuma. Refreshing seminggu kalau pulangnya kalau nggak dibangun dari hatinya, begitu lagi bro. Percaya saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya tukang jalan-jalan. Kalau kayak pusing kayak gini mau jalan-jalan lagi saya. Cuma takutnya tiketnya lagi di apa? Di cancel terus. Ya udahlah, dalam kota aja saya bilang. Kesatu kemarin juga kan kita operasi, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi off. Kalau nggak juga saya pasti jalan-jalan. Karena emang Tuhan izinkan ada semuanya yang Tuhan berkatin ada, yang tidak mengganggu cash flow kita, nggak mengganggu apa. Why not? Tuhan juga udah berkati kita, berarti Tuhan juga izinkan kita untuk bisa menikmati. Kalau kau kumpulin uang doang, bekep, umur udah tua, nggak bisa melayani tetap jalan, tapi nggak bisa nikmati, buat apa? Terus kata orang bilang, buat apa? Ya kok demennya begini. Ya udah sih. Masing-masing kan orang punya bagian. Silakan gitu. Itu pilihan orang gitu. Kalau saya nggak mau gitu, saya juga harus bisa nikmatin. Saya jalan-jalan ke Tuhan mau kemari nih boleh ya? Izin loh. Tetap karena kan saya tahu bahwa berkat yang dari Tuhan itu semuanya adalah milik Tuhan. Tapi kalau saya mau pakai kan nggak apa-apa. Gitu loh. Tuhan izinkan gitu loh. Kecuali uang gereja, ya nggak boleh.
Kalau uang pribadi mah nggak apa-apa. Saya lihat ada gereja itu. Memang itu gereja milik dia. Pergi ke Eropa berapa kali gitu dia pakai apa? Bisnis kelas. Aduh, saya bilang benar-benar nih orang. Ini orang nggak ngerti firman Tuhan. Kalau dia bisnis kelas dibeli sama orang pun nggak apa-apa. Dia pakai uang gereja. Dengan alasannya kan kita pelayan Tuhan juga untuk bisa menikmati. Iya nggak apa-apa, nikmatin gitu. Tapi ya jangan bawa bisnis kelas gitu. Stephen Tong tuh saya lihat, aduh luar biasa itu orang, saya bilang. Dia nggak pernah lu naik bisnis kelas. Padahal dia duitnya juga banyak, gereja juga bisa tolong dia, tapi dia nggak mau, dia jaga hati dia. Saya kadang-kadang salut sama orang tua ini. Saya sering ketemu Stephen Tong di bandara. 3-4 kali pun udah pernah ada, didorong-dorong dia nggak kuat jalan. Tapi dia naiknya bukan bisnis kelas, ekonomi. Saya bilang, aduh ini bilang sama Tuhan luar biasa gitu. Kalau saya jadi Stephen Tong gitu kan, gue udah umur, udah gak kuat. Iya kan, gue mau di pesawat gue ngejeblak. Tapi dia enggak, dia duduk saudara. Saya bilang saya sanggup gitu. Saya kadang-kadang aja, aku mau nikmatin bisnis kelas, tapi kadang-kadang kan sayang juga gitu. Bisa buat yang lain gitu. Tapi itulah orangnya saudara ya. Jadi pelayanan itu, panggilan dan pelayanan itu dua hal yang tidak bisa dibedakan. Antara panggilan dan pelayanan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah saya nggak tahu saudara panggilannya dan pelayanannya untuk apa. Atau saudara masih seperti ini aja nggak mau melayani. Jadi berdoa ada juga suatu pelayanan. Jadi walaupun saya nggak pernah berdoa di tempat ini, tapi saya di rumah berdoa buat di tempat ini, buat saudara, buat semua diakonis, guru pengerja, dan guru-guru sekolah minggu. Itu saya berdoa buat saudara. Karena saya tahu kalau tanpa itu, saya nggak ngerti firman Tuhan. Tetapi pada waktu saya ngerti firman Tuhan dan saya tidak menjadi pelakunya, itu pun nggak benar di mata Tuhan. Setuju nggak? Iya. Harus bisa dilakukan. Saya bilang sama saudara, suatu saat saya punya masalah sama saudara. Mungkin saya kurang berinteraksi sama saudara, nggak apa-apa. Tetapi pelayanan saya nggak akan pernah berhenti. Dan saya tidak pernah membenci seseorang. Kenapa? Membenci itu membunuh. Nggak benar. Jadi mesti ngerti, mesti membedakan gitu loh. Yang mengerti firman Tuhan. Kalau namanya bertentangan pun nggak apa-apa. Hal yang biasa. Ya kan? Tetapi tidak boleh membenci. Kalau udah benci, itu udah nggak beres orang itu. Saya nggak mau itu. Rugi saya. Ngapain saya benci orang? Untungnya kok kagak ada. Nggak ada saudara. Nggak mau saya lakukan itu. Yang paling sulit adalah jadi teladan. Jadi teladan adalah yang paling sulit. Setiap apa yang kita bicarakan firman Tuhan, apa yang kita bicarakan di mimbar, tapi begitu kita turun dari mimbar, tidak sesuai dengan apa yang kita ngomongin, dan itu yang jadi bumerang. Setuju nggak? Itu jadi bumerang. Kalau itu saudara tidak bisa olah dalam hidup saudara, selama-lamanya orang akan ingat terus perbuatan saudara. Yang manusia itu selalu mengingatnya itu yang negatif, yang baik. Dia tidak pernah mengingat kebaikan. Jarang sekali hanya orang yang bisa mengerti. Orang itu lagi ada masalah. Mungkin harus kita mengerti. Tapi kan jarang sekali orang punya pengertian seperti itu. Yang jadi bumerang itu adalah teladan hidup kita. Kalau kita pelayanannya benar, kita responnya benar, dan kita lakukan juga ke jemaat benar, pasti responnya benar. Orang akan ingat. Ini firman Tuhan. Ini bermata dua. Supaya kita bisa mengerti. Jadi saya ingatkan kepada saudara ya. Jadi kita harus mengerti. Udah 45 menit. Lebih ya? Udah lebih ya. Tuh, bunyi. Lebih ya.
Ya udah, kalau lebih saya habisin dah. Biar sama-sama happy kita. Ya, jadi hati-hati di dalam panggilan, saudara. Panggilan dari Allah ini penting sekali. Panggilan dari Allah, kalau saudara tidak respon, saudara akan mengalami kerugian. Saudara akan mengalami kegagalan. Percaya saya. Panggilan adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap anaknya. Apalagi adalah panggilan dia untuk melayani. Panggilan dalam hidup keluarga, saudara untuk melayani keluarga seirama dengan semua yang ada di tempat ini. Begitu pelayanan saudara mulai keluar, gak ada yang bisa tahu. Saudara yang bisa tahu sama Tuhan mau melayani seperti apa. Gak perlu orang melihat, wih dia melayani gini. Gak perlu, saudara. Gak perlu show off. Saya ketemu orang dimanapun, apa yang bilang melayani, cuma saya ngomongnya seperti ini. Tapi dong, Pak Edi melayani dia? Enggak. Pak Edi pendeta? Enggak, gue mau penginjil. Sampai detik ini saya penginjil. Cuma kalau bilangin pelayanannya di mana Pak Edi? Oh, harus saya bilang di Kerawang. Mulai lebih dalam, karena saya pengen tahu dulu orang ini pengertiannya sampai di mana. Karena kalau saya mau ngomong di dalam juga, kalau orang itu nggak dalam, kan nggak ketemu, betul nggak? Pengertian dia firman Tuhan cuma 50%, bukan berarti saya lebih dari ini. Umpama ini, contoh, gitu. Kayak bicara tentang makanan aja deh. Tentang makanan kita ngomong makan tentang gudeg. Ya kita ngomong gado-gado, cocok, ketemu nggak? Pada waktu dia bicara tentang gudeg, saya harus bicara tentang gudeg. Gudeg yang enak itu seperti apa? Disitulah kita bisa sesuaikan orang itu sampai di mana. Saya katakan kepada saudara, saudara bisa seperti ini. Saudara kalau nggak praktekkan dalam hidup saudara, saudara akan nggak bisa. Tapi kalau saudara mulai praktekkan dalam hidup saudara, saudara akan mengerti yang namanya panggilan dan pelayanan. Amin. Yuk, karena udah habis waktunya. Ayo kita berdiri, kita nyanyi melayani. Melayani lebih sungguh.
Saudara, firman Tuhan itu sederhana sekali sebetulnya. Saya diingatkan untuk membawakan satu panggilan di dalam kehidupan. Tuhan pun mengingatkan saudara dan saya di tempat ini. Begitu lama Dia menanti-nantikan saudara dan saya di tempat ini untuk melayani. Dia butuh pikiran saudara, Dia butuh hati saudara, Dia butuh waktu saudara. Tuhan itu luar biasa. Dengan tangan tindihnya Dia selalu mengingatkan kita betapa Dia menyayangin kita. Sekaligus Dia memelihara kita, membela, melindungi kita, tapi Dia terus berharap kepada kita supaya kita mengerti dan dewasa rohani untuk melayani apapun bentuknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Kami yakin, kami percaya, saudara. Imankan ini dalam hati saudara. Saya nggak tahu talenta dan apa yang ada dalam diri saudara, tetapi Tuhan tahu. Yang pasti Tuhan mau engkau serahkan hatimu dalam Dia. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih melayani, melayani lebih Terima kasih saudara untuk kembali hidup. Bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hendy. Kiranya kita menjadi bangkit dalam kehidupan kita untuk berusaha untuk melayani sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mohon yang bertugas untuk persembahan. Kita akan menyanyikan. Kita berdoa dulu sebelum kita melakukan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu menggugah hati kami semua Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan melayani Engkau. Bapa, kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan bermanfaat juga buat gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan puji Tuhan, dan kasih tak berkesudahan.
Untuk hari Jumat tanggal 17 April akan diadakan PA di gereja jam 7 malam. Dan juga kita mendoakan untuk rencana gereja yang akan memulai kebaktian dari jam 8 dan jam 10 untuk bulan depan. Kita sama-sama berdoa segala persiapan yang dibutuhkan, segala pelayanan yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Kiranya kita bersama bersatu hati untuk tetap mendoakan ini agar pendeta Henry bilang untuk kita tetap bertumbuh dan berbuah di tempat gereja ini. Selanjutnya saya mengundang untuk yang berulang tahun di bulan Maret dari tanggal 1 Maret sampai 12 April hadap ke depan untuk kita doakan. Saya mengundang juga kakek pendeta Deni. Ya, yang berulang tahun boleh ke depan dari tanggal 1 Maret sampai 12 April. Ya, boleh. Yang ulang tahun dari tanggal 1 Maret. Ada? Bisa dicek di KTP-nya masing-masing ya, kalau lupa. Mana orang itu nggak ada? Ada? Nggak ada. Ada? Cepetan tuh. Ayo. Ya, saudara wajib depan kita mau doakan. Didoain duluan baru dikasih kado nanti. Kadonya doa. Ayo ini juga masih ikut doa. Ini mah nanti. Udah tiap bulan berulang tahun udah apa-apa diberkati Tuhan. 29 Februari. Yuk, saya minta saudara angkat tangan, kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak, kami mengucap syukur di mana anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Maret dan April awal. Mbak berdoa dan menyerahkan anak-anakmu ini ke dalam tangan. Mbak percaya kau sudah tambahkan anak-anakmu usia 1 tahun lagi, berarti juga engkau punya rencana untuk kehidupan mereka untuk tahun ini. Dan Mbak percaya engkau akan mengurapi anak-anakmu ini, memberkati di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga pemeliharaanmu yang begitu sempurna juga mereka nikmati di dalam langkah hidup mereka. Apapun yang mereka sedang kerjakan, rencanakan, engkau berkati Bapak, sehingga semuanya ini menjadi kemuliaan buat nama-Mu saja. Tutup bungkus anak-anakmu yang berulang tahun ini Bapak oleh kuasa darah Yesus, sehingga dimanapun mereka berada ada selalu perlindungan dan kemuliaan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian sudah kita panjatkan firman Tuhan, sudah kita dengar. Baiklah, kita menutup ibadah kita ini dengan iman kita, dan kita katakan kita percaya kepada Tuhan, pada Tuhan kita yang ajaib. Kita percaya Tuhan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan tiada yang tertinggal.
cuma 1 menit. Boleh dihitung dari 1 menit ya. Apa yang disampaikan hambanya Pak Endi sebetulnya ini sangat memberkati dan harusnya menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Kalau jemaat GKS ini jemaat yang dewasa. Sebab surat Kolose itu ditujukan kepada jemaat yang sudah dewasa rohani. Ya. Dan surat Kolose adalah kristologi. Yes. Doktrin kristologi. Itu surat Kolose. Nah, di dalam surat Kolose ini, kalau kita baca pasal 1, pasal 2, bagaimana Paulus menjelaskan tentang keunggulan, kehebatan, dan keilahian Yesus. Ya. Itu kristologi. Seperti kitab Roma itu kan doktrin soteriologi, doktrin keselamatan. Ini doktrin kristologi, artinya jemaat Kolose itu jemaat yang dewasa rohani. Sehingga dipanggil untuk melayani. Itu benar. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Apakah kita betul bisa merespon panggilan Tuhan dan melayani Tuhan? Kalau kita dewasa rohani, kita ngerti panggilan Tuhan. Kita ngerti tentang pelayanan. Apa itu pelayanan? Sekali lagi, ini bicara tentang kristologi. Kita harus ngerti, orang yang dipanggil dan melayani Tuhan, dia kenal siapa Yesus. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita. Angkat kedua tangan kita. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadilah pemberita-pemberita amanat agung. Jadilah anak-anak Tuhan yang membangun kesehatian di tubuh Tuhan melalui gereja Kristus sejati ini. Sebab saudara dipanggil dan dipilih di tempat ini juga untuk menjadi berkat. Amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.